Ya, selamat sore menjelang malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Ya, kali ini gue balik lagi di konten ini ya, konten yang membahas sepak bola tentunya, dan kali ini dengan review Liga Champions yang udah bergulir uh, tadi subuh dan juga kemarin subuh. Jadi langsung aja ya kita ke pembahasannya. Gue mau bahas dulu Atlanta lawan MU. Jadi sebenarnya kalau gue lihat dari segi permainan, there's nothing special on MU gitu, and on United. Ya boleh aja sih lu berubah dari segi formasi, tapi kalau dari segi permainan tetap sama. Gue lihat kayak terlalu bertumpu pada Bruno Fernandes dan juga Ronaldo, dimana itu kelihatan banget bahwa Ronaldo ini nge-carry satu tim. Dan ya apa ya, menurut gua sih menunjukkan bahwa ya MU memang bener-bener murni ngandelin skill individu doang. Di sisi lain ya Atalanta ya, mereka performanya lagi, menurut gua lagi biasa aja. Kalau gua bilang, gua emang nggak gitu nonton banyak, tapi ya emang Atalanta memang performnya gitu aja gitu loh, memang B aja kalau gue bilang. Dan MU pun juga sama aja sebenarnya. Lu mau ngerubah formasi gimana pun, ketika tidak ada perubahan dari sisi pola permainan, ya akhirnya ya skill individu lah yang jadi solusi terakhir gitu. Dan ya Ole bahkan mengakui bahwa ya sebenarnya kalau dari segi taktis, segi taktis ya bukan siapa-siapa lah oleh ini. Jadi ya kelihatan banget sih betapa apa ya, dia kayak cuman, ini gue serahin dokumen nih informasinya misalnya begini, kalian tinggal ini deh, tinggal eksekusi dah gimana caranya gitu. Dan kelihatan banget ya Ronaldo ngecetak gol di menit-menit krusial, terutama late equalizernya sih, itu menunjukkan bahwa ya nggak ada Ronaldo ya, atau Ronaldo gak perform, wah ini tim fix berantakan sih. Dan itu pun hasil dari ada tektokan, sama tektokan tuh bahasanya tuh ada kayak ya sedikit kerjasama satu dua lah sama Bruno Fernandes juga di situ. Jadi ya untuk gua, kalau ada yang gue bilang ada Ronaldo dan Bruno Fernandes ini bekerja sama dengan baik, dalam artian ya mereka bisa melakukan apa ya, melakukan ya satu dua sentuhan kayak lawan Atalanta itu, yang late equalizer itu, ya semua bisa terjadi dah. Bahkan MU ya dengan dua orang ini doang, asal perform dah bisa menang. Tapi kalau nggak perform ya udah, ini tim agak kelar kalau gue bilang. Ya we'll see lah what will happen next for Ole gitu. Karena dengan kemenangan ini ya Ole ya kemungkinan besar bakal tetap bertahan di MU sih kalau buat gue. Ya lihat aja lah MU nanti kedepannya kayak gimana, karena minggu ini mereka harus ngelawan tetangga mereka Manchester City. So kita lihat apakah Ole tetap sama apa enggak, tapi ekspektasi gue sih sama aja sih, tetap ngandelin pemain aja. Terus kita ke Kiev lawan Barca. Nah, gue gak bisa expect banyak karena ini pelatihnya masih ad interim, alias yang gantiin sekarang itu masih Sergi Barjuan. Yang gak expect banyak sih, tapi dengan kemenangan ini ya untuk gue sih cukup bisa ngangkat moral mereka lah untuk menghadapi uh, sisa dua pertandingan UCL ke depannya buat Barca gitu. Yang menarik di sini adalah dengan masuknya Dembele ya. Untuk gua sisi eksplosifnya Dembele ini yang mungkin dinantikan sih sama Barca, karena kecepatannya Dembele ini kan bisa dibilang jadi satu elemen kejutan sendiri gitu di tim Barca. Dan ya gua sih berharap semoga Dembele bisa menunjukkan performa terbaiknya sih di mana
di Barca untuk musim ini, karena mengingat bahwa Aguero harus menepi 3 bulan karena aritmia jantung, dimana itu kayak kelainan ritme detakan jantung lah, dan mengharuskan dia istirahat 3 bulan. Ya gue sih mudah melihat ya Barca tetap akan bermain selayaknya mereka yang sekarang lah, kalau gue bilang, dalam artian ya dari segi performa atau permainan mungkin biasa aja, cenderung jelek gitu, tapi ya jelek dalam artian dari segi permainan ya kurang ngegreget aja. Tapi mudah-mudahan Dembele bisa memberikan sedikit pencerahan, sedikit bisa menjadi sedikit dari pemecahan masalah buat Barca yang dari segi eksplosivitasnya tuh kurang banget, kalau gue bilang. Ya gak bisa nilai juga sih Sergi Barjuan, karena ya dia cuman ad interim doang, dan ya gak ngubah banyak juga sih. Ya langsung ke next aja, karena gue gak nonton juga Kiev lawan Barca secara full, jadi gue gak bisa bahas terlalu banyak. Oke, next aja deh. Leipzig versus PSG. Nah ini PSG ini juga, aduh ampun deh, gue tim segudang bintang tapi mainnya cuman counter attack doang. Bener-bener ini kayak Pochettino ini kayak oleh KW Super, tau nggak? KW Super lapis emas. Bener-bener deh gue ngeliat ya ini Pochettino cuma ngandelin skill individu para pemain PSG aja gitu, dan ya cuman mengandalkan kecepatan dari pemain PSG aja yang emang untuk pemain kelompok pemain depannya sih emang termasuk cepat sih kalau gue bilang. Cuman ya itu, lini tengahnya tuh aduh busuk banget bener-bener deh. Ya bener-bener Wijnaldum sama Verratti, ya gue bisa bilang ya main juga bener-bener kayak agak gimana ya, awkward gitu loh kalau gue bilang. Wijnaldum mainnya untuk gue agak awkward, dan ya Verratti ya standar aja permainannya, sama Gueye juga begitu. Nah biar sama aja permainannya, bener-bener cuma ngandelin counter dan kecepatan para pemainnya doang. Dan ya di babak kedua lebih-lebih sih untuk gua masukin Ander Herrera tuh untuk gua sebuah kemenangan dalam tanda kutip buat Leipzig gitu, karena Ander Herrera ini fix deh, gua bilang ini bener-bener fix bopong ini buat gua. Bener-bener main kayak bocah kampung, bener-bener gampang untuk gue. Kalau gue liat ini gampang jadi urakan gitu mainnya, bener-bener gak membantu PSG banget lah pokoknya. Performanya tuh emang standar cenderung jeleknya, bukan main itu. Bener-bener berkali-kali main, berkali-kali juga gak perform gitu. Mbappe juga sama aja gitu ya, peluang beberapa kali dia dapetin ya akhirnya terbuang percuma juga ya. Terus juga gol-golnya PSG ya murni salah satu cuma dari set piece doang gitu, gak ada yang bisa diandelin lagi ya, karena ya dari segi pola permainan mereka juga gak punya konsep gitu loh untuk mereka bisa mainin sama sekali buat gue. Sementara Leipzig juga sama aja kayak PSG ya, mereka coba ngandelin counter juga. Jadi untuk gue ini pertandingannya seru karena emang cuma ngandelin counter aja, dan emang baik Leipzig sih yang gue lihat ya mereka mengandalkan permainan cepatnya mereka aja gitu loh, dan kebanyakan pun itu juga gak mereka lakukan terus menerus gitu loh, gak mereka lakukan setiap saat ya. Banyakan juga mereka juga ngelakukan counter pada akhirnya gitu loh, karena memang PSG mainnya juga akhirnya juga bermain agak dalam, terus tinggal push counter doang gitu. Jadi ya mau nggak mau cuma ngikutin doang gitu. Dan ya emang PSG ini untuk gue sih overall ini tim gak banget lah, terlebih-lebih ngapain juga gue lihat Kimpembe itu mau kungfu
Hah? Gitu loh, mau berkungfu ria gitu pas menit-menit terakhir lah kalau nggak salah itu. Makanya gue bilang itu apa ya, ke lemahnya bener-bener komunikasi dan juga lemahnya kerjasama sih kalau gue bilang saat mereka dituntut untuk main as a team, dan harus tetap bisa jaga, apa ya, untuk gua jaga konsistensi permainannya mereka. Ya mereka ngelos karena emang cuma murni pemain, cuman pemain per pemain doang, berdasarkan kemampuan pribadi mereka doang yang diandalkan. Nah kayak akhirnya ini buat gue jadi sebuah kemenangan dalam kutip buat Leipzig, karena akhirnya mereka bisa nyuri 1 poin gitu loh. Cuma emang kalau dari segi permainan ini dua tim is a big joke buat gue, bener-bener. Lebih-lebih buat PSG itu bener-bener, uh, mau mau melawak Ria aja tuh di situ, melawak Ria bener-bener. Ampun lah ini buat PSG, tapi buat gue sih ya PSG tetap bakal lolos ke babak knockout, tapi kalau mainnya kayak gini menurut gue bisa out. Pokoknya baru masuk knockout round aja udah out menurut gue, karena mainnya juga jeleknya bukan main, itu berantakan banget lah. Leipzig juga ya lebih gak layak lagi. Terus kayak Sevilla, sama Wolfsburg, DKK itu gak usah dibahas lah, karena gak perlu, apa ya, emang tim ini bener-bener mainnya juga ya gitu deh pokoknya. Terus kayak Chelsea, Malmo Chelsea sama Zenit Juventus Zenit, gue gitu gak nonton juga karena ya, ya itu sih sebenarnya udah calculated win sih buat Chelsea ataupun Juventus. Terus kita ke, Liverpool versus Atletico Madrid. Nah, ya menurut gue sih Liverpool is Liverpool for now gitu. Mereka benar-benar mainnya eksplosif banget, terutama di babak pertama mereka benar bisa curi 2 gol awal, dan itu menurut gue momentumnya cukup, apa ya, penting lah untuk, uh, mereka bisa, apa ya, menjaga, apa ya, konsentrasi mereka ya, at least untuk sisa-sisa waktu yang akan mereka jalani nanti gitu. Dan ya untuk gua Liverpool memang dari segi permainan bener-bener press, apa ya, high pressnya tuh bener-bener bekerja sesuai dengan harapan gitu loh. Dan ya, mereka tetap bisa menjaga konsistensi permainan mereka yang memang mereka ngepress pemain pemain itu dalam satu lini dengan, apa ya, dengan tempo yang agak tinggi gitu. Jadi ya buat gue ya ini satu langkah yang bagus, dan ya Atletico hasilnya kerepotan untuk melawan, Liverpool kali ini. Dan, ya Atletico ya gue bilang ini segi permainan nggak banget lah buat gue tuh, cuma ngandelin counter doang dan ngandelin power aja. Ya memang sih lu di La Liga bisa gitu, tapi kalau untuk UEFA Champions League ya gue sangat, apa ya, ekspektasi gue terhadap permainan kayak gitu rendah banget untuk bisa, apa ya, untuk bisa at least menguasai pertandingan aja di Champions League, lebih-lebih lawan tim-tim besar kayak Liverpool. Ya Liverpool layak menang gitu, walaupun, di babak kedua benar-benar temponya mereka benar-benar turun banget sih, benar-benar mungkin nurunin, tempo mereka. Ya wajar aja karena mereka udah unggul 2-0. Itu sebuah hal yang cukup bijak untuk dilakukan, karena mengingat emang Atletico ini juga punya counter attack yang cukup cepat. Dan ya mungkin Klopp juga belajar dari pertandingan pertama mereka di, Wanda, dimana ya kelemahan lini belakang dalam menghadapi counter attack itu, jadi concern lah pas mereka menghadapi Atletico di Anfield. Oke, yang, terakhir ya kalau nggak salah. Nah ini yang seru nih, Dortmund versus Ajax. Gimana ya kalau gue bilang ya, asli ini Dortmund ini bener-bener mainnya bener-bener amas to the max, kalau gue bilang bener.
lebih-lebih ini pemain yang dipakai kan hampir sama semua kecuali Haaland yang emang cedera gitu, tapi selebihnya sebenarnya hampir sama gitu, dimana ya nempatin Bellingham sama Julian Brandt sebagai defensive midfielder, dan ya ngandelin Royce sama Togan Hazard kalau nggak salah ya. Royce sih yang kelihatan banget sih, bener-bener apa ya, yang bisa create chances lah buat Dortmund itu. Tapi gue juga apa ya, ngelihat permainan Dortmund emang bener-bener apa ya, bener-bener parah banget lah. Lebih-lebih pas Hummels kartu merah sih fix ini tim mau mau menang unggul 1-0 pun ini, kalau digempur terus kayak permainan Ajax kemarin itu tinggal tunggu aja kapan kebobolan, dan ya kejadian ternyata. Ajax ini bener-bener deh gue bilang permainannya mereka bener-bener konsisten terutama di babak kedua ya, mereka bener-bener main dari kaki itu kaki main kaki-kaki ya, kaki itu kaki lagi mainnya cepet, mereka bener-bener to the point lah permainannya mereka, ya mengandalkan passing-passing pendeknya mereka gitu ya. Ya mungkin sekali mereka juga long pass kalau ya uh, ada kesempatan ya, tapi ya gue bilang permainannya Ajax kembali lagi menunjukkan bahwa ya emang Dortmund ini memang permainan tuh nggak banget gitu. Dortmund ini ya gue asli ya, gue sih emang, gue kemarin prediksi gue mengunggulkan Ajax memang, tapi dari segi apa ya, peluang yang diciptakan itu hampir gak ada loh sama sekali, mungkin 1-2 doang, dan ya golnya ya cuman hasil penalti doang itu. Aduh gimana ya, karena selama 90 menit Ajax benar-benar nutup apa ya, hampir kayak benar-benar semua peluang untuk Dortmund itu benar-benar mereka tutup gitu, karena transisi Ajax juga benar-benar oke kalau gue bilang, dalam artian mereka bisa nyesuaiin dengan apa ya, ritme permainan Dortmund gitu, dan juga lini tengah sama lini serangnya juga ya lebih di babak kedua lebih-lebih ya itu benar-benar asli, dengan lambatnya transisi Dortmund yang gak dibenerin sama Marco Rose sama sekali sih, kelihatan banget ya, dan 10 orang juga gitu, karena Hummels kartu merah ya akhirnya Dortmund akhirnya main bertahan, dan ya you expect lah kalau lu main bertahan terus dengan uh, dengan AS yang gempur lu terus-terusan, itu lu tinggal tunggu kebobolan aja buat gua gitu. Sebenarnya lu tetap bisa menang gitu dengan 10 orang, tapi ya Marco Rose lebih milih bertahan, ya udah rasain aja buat gua ya. Apa ya, ini memang menunjukkan bahwa lini belakangnya Dortmund bener-bener busuk banget, bener-bener apa ya, selalu kebobolan, hampir di semua pertandingan semuanya at least kebobolan satu gol, kecuali lawan Köln kemarin itu, tapi gak bisa jadi parameter juga. Tapi sebaliknya untuk Ajax ini jadi momentum yang apa ya, impresif lah buat gue, karena untuk kali pertamanya bisa menang 4 match beruntun buat tim dari Belanda. Nah itu udah kayak achievement sendiri sih, tapi gue lebih ngeliat bahwa konsistensi permainannya mereka bener-bener terjaga banget, dan ya si ETH ini bener-bener nge-improve permainan mereka terlebih di babak kedua gitu loh, dan ya kelihatan banget hasilnya gitu. Anthony sih gue lihat apa ya, worth it sih jadi MVP, karena bener-bener deh pergerakannya dia tuh bener-bener setelah kalau nggak salah ngegantiin Berghaus ya, bener-bener beda banget, menciptakan apa ya, he created difference lah to Ajax his gameplay. Jadi ya well deserved jadi MVP, karena ya 3 asisnya ini bener-bener apa ya, bener-bener apa ya, bisa dikonversi jadi gol, dan ya membuat Ajax bener-bener semakin kuat aja di puncak klasemen, plus dia udah otomatis lolos jadi juara grup. Ya buat gua sih kalau
Ajax bisa mempertahankan ya, even dengan ya walaupun dengan segala resikonya, yaitu gak bisa konsisten 100% di semua pertandingan. Karena isinya gue bilang 60-70%-nya itu pemain muda di Ajax itu. Kalau mereka bisa nunjukin setiap kali permainannya konsisten kayak lawan Dortmund ini, mau di Johan Cruyff Arena ataupun di Signal Iduna Park kemarin, jangan heran kalau Ajax bisa jadi juara di Liga Champions tahun ini, di Champions League lo ya tahun ini. Jangan heran, karena ya mereka udah membuktikan lah dari hari pertama gitu di group stage, walaupun ya segala sesuatu di Champions League bisa terjadi gitu loh. Ya, we'll see lah gimana nanti kiprah Ajax ke depannya dengan permainan mereka yang sudah mereka tunjukkan dari hari pertama group stage ini, dan masih bisa terjaga sampai sekarang. Oke, itu aja mungkin review gua di Champions League kali ini. Sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya, dan see you on the next video.